Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nurlaila Agustikawati. Saya adalah salah satu dosen dari Stikes Gria Husada Sumbawa dengan home base program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Bidang ilmu saya adalah kimia, sehingga saya dipercaya untuk mengampu beberapa mata kuliah, antara lain kimia dasar, farmakologi, dan toksikologi. Mata kuliah kimia dasar merupakan mata kuliah yang diajarkan pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini akan membahas tentang kedudukan ilmu kimia sebagai bagian sains dan korelasinya dengan ilmu kesehatan masyarakat. Setelah pembelajaran selesai, dalam mata kuliah kimia dasar diharapkan capaian pembelajaran yang dapat dicapai oleh mahasiswa antara lain. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan korelasi ilmu kimia dengan ilmu kesehatan masyarakat. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip ilmu kimia yang terkait dengan peningkatan kemampuan dalam melakukan pengkajian, interpretasi, dan evaluasi data dalam kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir adalah bagaimana mahasiswa mampu menerapkan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari serta memanfaatkan bahan-bahan kimia yang berada di lingkungan sekitarnya, baik itu berupa makromolekul maupun mikromolekul. Adapun materi dalam mata kuliah kimia dasar ini meliputi beberapa pokok bahasan, antara lain materi dengan perubahannya, atom dan teori perkembangannya, larutan elektrolit dan non-elektrolit, konsep asam basa, kesetimbangan kimia, dan makromolekul serta biomolekul. Metode dalam pembelajaran mata kuliah kimia dasar ini adalah secara konvensional dan kooperatif, di mana proses perkuliahan itu dilaksanakan dalam dua mode, yaitu mode daring dan mode offline. Mode daring itu menggunakan aplikasi Classroom, kemudian ada Google Meet maupun Zoom Meeting. Untuk asesmen dalam perkuliahan kimia dasar ini menggunakan metode tulis berupa kuis pada akhir pertemuan, presentasi hasil diskusi, tugas bisa berupa penyusunan makalah maupun slide ataupun clipping yang disesuaikan dengan materi pada saat pemberian pertemuan tersebut. Penilaian dalam pembelajaran mata kuliah kimia dasar ini dibagi menjadi 3 aspek, yaitu penilaian untuk aspek pengetahuan, penilaian untuk aspek sikap, dan penilaian untuk aspek keterampilan. Bobot dalam penilaian pada mata kuliah kimia dasar ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu untuk penugasan terstruktur sebesar 30%, ujian tengah semester sebesar 25%, dan ujian akhir semester itu adalah 25%, dan yang terakhir adalah keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan itu sebesar 20%. Interaksi dengan mahasiswa dapat dilihat pada proses diskusi sebagai bentuk penerapan student center. Demikian yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan dalam mata kuliah yang salah satunya saya ampu di program studi S1 Kesehatan Masyarakat, yaitu Kimia Dasar. Untuk melihat bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan, saya akan menampilkan salah satu contoh pertemuan saya secara daring melalui Zoom Meeting untuk semester 2 program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Oke, saya izin share screen ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat sore semua adik-adik. Selamat sore, Bu. Sore. Baik, kita akan mempelajari hari ini kita masuk mata kuliah kimia dasar pada pertemuan ke-11. Sebelumnya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semua, dan dalam kondisi pandemi seperti ini kita mau tidak mau harus ketemu dalam pembelajaran daring. Nah, pertemuan 11 kita ini akan membahas tentang materi asam basa bagi kesehatan.
Nah, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah agar para mahasiswa mengetahui konsep asam basa. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah mengetahui bagaimana sih pengaruh konsep asam basa terhadap kesehatan. Dan yang ketiga adalah bagaimana penanganan dari pengaruh buruk dari asam basa terhadap kesehatan. Baik. Oke, sebelum saya masuk dan menjelaskan, what do you think about asam basa? Sebelum saya masuk, apa yang adik-adik ketahui tentang asam basa? Supriyadi? Saya Bu, Ya. kalau asam biasanya dapat kita temui pada cuka, terus basa dapat kita temui pada sabun. Ya, terima kasih. Bagus sekali, Supriyadi. Kalau Bayu, apa yang kamu ketahui tentang asam basa? Ya, apa yang diketahui sama Bayu tentang asam basa? Asam itu Baik. Bu. Oh iya, boleh. Dea, apa yang diketahui tentang asam basa? Kalau asam itu dia yang memiliki pH yang kurang dari 7, sedangkan basa memiliki pH yang lebih dari 7. Bagus, oke. Bagus, terima kasih Dea, terima kasih Supriyadi. Jadi asam basa itu adalah konsep di mana tingkat adalah pH-nya jika di bawah 7 itu adalah masuk dalam pH asam, kemudian pH-nya di atas 7 itu dia termasuk basa. Contoh dalam kehidupan sehari-hari tadi sudah disebutkan oleh Supriyadi, basa itu biasanya kita temukan di sabun. Kemudian biasanya kalau asam itu kita temukan di dalam kayak cuka. Jadi secara garis besar sebenarnya asam itu kalian bisa identifikasi. Nah, selain itu misalnya kalau asam kalau basa cuka itu rasanya apa? Masam Ibu. Masam. Kalau basa? Pahit, Ibu. Pahit. Ya, betul sekali. Pahit, licin. Ya, baik. Mari, tadi kalian sudah coba mengetahui apa sih itu asam basa, dan sekarang kalian kita akan pelajari apa sih sebenarnya konsep dari si asam basa. Sebelum kita lari, apa sih sebenarnya asam itu, apa sih sebenarnya basa itu, dan apa sih sebenarnya pH itu? Kita akan pelajari dulu, karena kita di sini kan adalah materi tentang asam basa bagi kesehatan. Apa sih sebenarnya hubungan antara asam basa dengan kesehatan tubuh kita? Jadi kita lari dulu, sebenarnya apa sih penyusun utama dari tubuh manusia itu? Tubuh manusia itu 90% itu terdiri dari air, kemudian 82% itu adalah darah. Kenapa kita harus membicarakan hal ini? Air dan darah, karena kita akan mempelajari sebenarnya asam basa itu akan berkaitan erat dengan cairan, dengan air, dan dengan darah kita. Oke, saya lanjutkan, next. Nah, jadi air itu adalah penyusun utama tubuh. Nah, air ini adalah cairan di dalam tubuh kita, di mana nanti cairan ini untuk menjaga keseimbangan tubuh kita, dia itu ada yang namanya derajat keasaman, yaitu ada pH. pH tubuh kita itu normalnya adalah 7,4. Baik, apa sih pengaruh derajat keasaman atau pH itu pada tubuh manusia? Pengaruhnya adalah bagaimana karena pH normal tubuh kita itu adalah 7 sampai 7,4. Bagaimana apa sih pengaruhnya ketika tubuh pH di dalam darah kita itu adalah di bawah 7? Kemudian apa dampaknya ketika pH darah kita itu di atas 7? Nah, itu akan berdampak pada timbulnya sebuah apa? Tekanan darah mungkin Ibu. Tekanan darah. Tekanan darah itu adalah termasuk sebuah penyakit. Nah, jadi seperti itu. Jadi kenapa pH darah kita itu harus berada di rentang ini? Di rentang 7 sampai 7,4. Ketika di bawah itu sedikit akan mengakibatkan sebuah penyakit. Ketika di atas 7,4 itu akan mengakibatkan penyakit juga.
Jadi pH itu sebenarnya apa sih? pH itu adalah potensial hidrogen yang merupakan konsentrasi ion hidrogen dalam suatu zat yang menentukan tingkat keasaman atau pH atau basa. Standar pH adalah 0 sampai 14. Nah, jadi yang menentukan tubuh kita itu asam apa basa, apakah kita akan menderita sebuah penyakit atau tidak, ternyata dia adalah potensial hidrogen yang merupakan konsentrasi dari sebuah ion hidrogen itu. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana ini? Bagaimana asam itu bisa tubuh kita itu bisa mengendalikan asam dan basa? Kenapa kita harus membicarakan asam dan basa di dalam darah? Karena ingat, transportasi utama dalam sistem tubuh kita itu adalah apa? Darah. Darah, betul sekali. Bagus, Supriyadi. Jadi, tubuh kita untuk menjaga, mengendalikan agar asam itu berada di bawah, tidak berada di bawah 7, dan tidak berada di atas 7,4, maka tubuh itu memiliki tiga mekanisme, 3 cara untuk mengendalikan tubuh kita. Cara yang pertama adalah pembuangan asam oleh ginjal. Melalui apa? Melalui urin, Bu. Iya, bagus sekali Supriyadi. Melalui urin. Jadi sebenarnya asam itu dinetralkan, distabilkan di dalam tubuh kita itu melalui proses pembuangan asam oleh ginjal berupa urin. Jadi, kelebihan asam akan dibuang oleh ginjal, sebagian besarnya dalam bentuk amonia. Urin itu kan sebagian besar kandungannya adalah amonia. Nah, ginjal memiliki kemampuan untuk mengatur jumlah asam atau basa yang dibuang, yang biasanya berlangsung selama beberapa hari. Jadi normalnya manusia ketika dibilang bahwa, oh iya, pipis itu misalnya BAK itu kan wajib tuh biasanya tiap pagi bangun tidur. Wajib nggak? Ada nggak yang BAK-nya itu tidak setiap pagi? Tidak mungkin, Ibu. Pasti wajib pagi ya. Pagi bangun tidur pasti mau pipis. Jadi dia itu adalah bentuk tubuh kita. Cara tubuh kita untuk menjaga asam basa di dalam tubuh kita, yaitu melalui pembuangan asam oleh ginjal. Jadi biasanya kemungkinan misalnya orang ini yang tidak BAK tiap pagi atau dalam satu hari saja mencoba untuk tidak BAK, tubuhnya itu kan pasti akan merasakan sesuatu yang kelainan. Entah itu pegal, entah itu kembung, entah itu nanti bagian perutnya di tempat ginjal itu sakit, pasti seperti itu. Karena ternyata kalau kita tidak membuang, itu ternyata kandungan asam di dalam tubuh kita tinggi. Nah, itu dampaknya. Apa sih? Nanti kita akan bahas berikutnya. Gitu ya. Nah, cara yang kedua adalah setelah pembuangan asam melalui ginjal dalam bentukan urin, ternyata ada cara yang kedua. Cara yang kedua itu adalah dengan menggunakan larutan penyangga, di mana tubuh menggunakan penyangga atau buffer dalam darah sebagai pelindung terhadap perubahan yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, ketika kadar asam atau basa di dalam tubuh kita itu tinggi apa rendah, itu sudah tubuh kita itu ada caranya tersendiri untuk menstabilkan dia di dalam tubuh kita. Dengan cara apa? Dia ternyata tubuh kita menghasilkan adalah larutan penyangga. Suatu penyangga pH bekerja secara kimiawi untuk meminimalkan perubahan pH suatu larutan. Penyangga pH yang paling penting dalam darah adalah yang namanya bikarbonat. Bikarbonat itu adalah suatu komponen basa yang berada dalam keseimbangan dengan karbon dioksida, yaitu suatu komponen asam. Jadi yang sebenarnya yang berperan besar terhadap dampak dari tingginya kadar asam ataupun rendahnya kadar asam ataupun sebaliknya tingginya kadar basa dan rendahnya kadar basa itu ditentukan oleh dua senyawa ini, yaitu ada bikarbonat dan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida biasanya dihasilkan oleh tubuh dalam proses apa? Pernapasan, Ibu. Dalam proses pernapasan. Betul sekali Dea dan Supriyadi. Jadi, jika lebih banyak asam yang masuk ke dalam aliran darah, maka akan dihasilkan lebih banyak bikarbonat dan lebih sedikit karbon dioksida. Jadi ketika tubuh kita itu ke dalam darah itu kadar asamnya sangat tinggi, artinya di dalam darah kita itu akan banyak kandungan senyawa bikarbonat dibandingkan dengan karbon dioksida. Tetapi jika lebih banyak basa yang masuk ke dalam aliran darah, maka akan dihasilkan lebih banyak karbon dioksida dan lebih sedikit bikarbonat.
Kenapa kita mempelajari ini semua? Ini kan bersama, seperti saya bilang tadi, peredaran darah itu adalah transportasi utama di dalam tubuh kita. Nah, cara yang kedua untuk menjaga keseimbangan tubuh adalah pembuangan karbon dioksida. Seperti yang dibilang tadi oleh Supriyadi, bahwa karbon dioksida itu dihasilkan melalui proses respirasi, pernapasan kita. Nah, bayangkan ketika kita bernafas, itu tidak ada pembuangannya, tidak dibuang karbon dioksidanya. Bayangkan hanya ada masuk oksigen. Bayangkan saja, logikanya gini, ketika adik-adik semua makan, tapi nggak keluar nih BAB-nya, sehari saja tidak BAB, tapi makan terus dalam hari itu, kira-kira perutnya bakal sakit nggak? Sakit Ibu, kembung. Logikanya seperti itu. Jadi harus ada pembuangan, karena yang namanya pernapasan itu kan adalah sirkulasi. Ketika masuk oksigen, maka akan keluar pula yang namanya karbon dioksida. Oke, baik. Sekarang kita bahas mekanisme yang ketiga untuk menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Pusat pernafasan di otak mengatur jumlah karbon dioksida yang dihembuskan dengan mengendalikan kecepatan dan kedalaman pernapasan. Nah, dengan kondisi yang pertama, jika pernapasan meningkat, maka karbon dioksida di dalam darah akan menurun dan darah akan menjadi basah. Konsepnya gini, jika pernapasan kita meningkat, kira-kira nih kan bernapas nih, menghirup udara kan? Artinya yang kita hirup apa? Oksigen. Oksigen, betul sekali. Oksigen. Nah, kalau kita menghirup, artinya kan oksigen lebih banyak di dalam darah kita, berarti dia itu karbon dioksidanya kan pasti sedikit. Karena apa? Yang kita masukkan oksigen kan lebih banyak, karena yang kita keluarkan kan adalah karbon dioksida. Karena kita menghirup lebih banyak. Nah, ketika karbon dioksida itu sangat tinggi, maka berarti darah kita itu kadar pH-nya adalah di atas berapa kalau basah? Di atas 7, Ibu. Betul, di atas 7, Tria. Bagus sekali Dea dan Supriyadi. Nah, ketika kita itu pernapasannya itu menurun, maka kadar karbon dioksida di dalam darah kita itu akan menjadi lebih asam. Nah, sehingga jadi intinya kesimpulannya adalah bahwa jika karbon dioksida itu rendah, artinya kadar darah kita itu adalah basah. pH-nya di atas berapa? 7. Di atas 7. Itu artinya jika pH darah kita 7, artinya ternyata banyak kandungan kandungan karbon dioksidanya itu rendah. Artinya kita sudah banyak kandungan oksigen di dalam tubuh kita. Artinya kan sehat. Itu, ya. Tetapi ketika karbon dioksida itu terlalu banyak di dalam darah kita, maka dia kan darah kita itu pH-nya adalah di bawah 7. Maka dia akan tergolong menjadi asam. Nah, ketika lebih banyak karbon dioksida dibandingkan dengan oksigen di dalam tubuh kita, itu kan akan mengakibatkan sebuah keracunan ataupun penyakit, gitu. Ya, karena ingat, yang dibutuhkan oleh sel di dalam tubuh untuk bermetabolisme adalah Oksigen. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi dengan mengatur, jadi otak itu sudah bekerja, jadi dia tuh sudah kasih lampu merah. Kecepatanmu harus segini. Kalau kecepatanmu lebih terlalu cepat, nanti akan mengakibatkan karbon dioksida itu terlalu rendah di dalam darah, sehingga mengakibatkan darah kita itu ber-pH basah. Kalau basah, nanti saya tilang seperti itu. Karena kalau tidak tilang bisa mengakibatkan kecelakaan. Kecelakaannya apa? Yaitu penyakit di dalam tubuh kita. Jadi otak itu mengatur kecepatan dan kedalaman pernafasan kita. Maka pusat pernapasan dan paru-paru mampu mengatur pH darah dari menit demi menitnya. Jadi seperti itu, ya. Oke, untuk 3 mekanisme pengendalian asam basa di dalam tubuh, paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Kita lanjut, bisa? Bisa. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi tadi kita sudah mencoba melihat bagaimana sih pH di dalam sistem pernapasan. Sekarang kita coba menjelaskan tentang pH atau asam basa di dalam siklus sistem pencernaan. Karena pH di dalam sistem pencernaan dan sistem pernapasan itu pasti beda. Tuh. Jadi kalau yang di dalam sistem pencernaan, secara umum siklus sistem pencernaan terbagi dalam 3 bagian aktivitas yang bekerja secara teratur dan sistematis setiap 24 jam. Ingat, tubuh kita itu tidak pernah
totaling berhenti selama 24 jam. Dia selalu bekerja 24 jam. Hanya saja kecepatannya itu berbeda. Nah, coba kita lihat. Dia di dalam ada berapa tahapan dalam siklus pencernaan. Ketiga bagian aktivitas ini secara simultan terus aktif bekerja. Tetapi pada setiap siklus, salah satu bagian aktivitas akan lebih intens bekerja dibandingkan dengan bagian aktivitas yang lain. Ya, jadi ini yang saya katakan bahwa tubuh kita itu tidak pernah benar-benar berhenti selama 24 jam. Dia akan tetap bekerja, cuman laju kecepatannya itu yang akan dikendalikan oleh tubuh. Jadi, dalam siklus sistem pencernaan atau tubuh kita, itu adalah pertama, aktivitas pencernaan itu akan bekerja secara intensif pada jam 12 sampai jam 20. Kemudian untuk aktivitas penyerapan. Nah, mulai ada penyerapan itu adalah aktivitas antara 20 sampai jam 20 sampai jam 4 pagi. Itu kenapa biasanya orang diet, mungkin ada di sini adik-adik yang ikut diet. Kenapa? Pada saat jam 8 malam, itu biasanya tidak memakan karbohidrat ataupun lemak dan lain-lain. Itu biasanya lebih baik mengkonsumsi buah dan sayur. Karena di sini adalah proses penyerapan. Ketika jam 8 malam sampai jam 4 subuh, itu ada proses penyerapan. Jadi kalau bagi orang-orang diet, jangan pernah coba-coba untuk makan di saat jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Jangan makan, karena di situ semakin banyak, di situ adalah aktivitas penyerapannya itu semakin meningkat gitu. Ya, jadi bagi yang diet di bawah jam itu makan. Kalau perlu, kalau memang pengen makan banyak, mulailah makan itu di tahapan bagian aktivitas pencernaan, yaitu jam 12 sampai jam 8 malam. Makan di situ tidak apa-apa. Karena semakin banyak yang dimakan, akan langsung dihancurkan, akan langsung diolah oleh tubuh gitu. Nah, baru dia nanti di aktivitas pembuangan. Nah, di sini jam 4 sampai jam 12. Sehingga biasanya orang, mungkin adik-adik pernah mendengar bahwa kalau perutnya sehat, itu pencernaannya sehat, itu adalah biasanya bangun tidur antara jam 5 sampai jam 7 itu langsung BAB. Itu langsung BAB gitu. Ya. Nah, jadi kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Di sini kondisi darah yang memiliki pH asam. Itu yang saya bilang tadi, bagaimana ketika, ini adalah dampak, bagaimana ketika kita makan banyak saat-saat jam-jam aktivitas tersebut. Itu akan dipengaruhi oleh asam. Karena apa? Kembali lagi, darah itu adalah transportasi utama di dalam tubuh kita. Bagaimana ketika kita kan banyak makan, kalau banyak makan, nanti banyak makanannya, artinya kan aktivitas pernapasan kita kan meningkat. Kalau oksigennya meningkat, sementara karbon dioksidanya itu rendah, itu bagaimana kira-kira? Artinya kan pH darah kita kan semakin tinggi. Kalau pH darah kita terus-menerus semakin tinggi, ada beberapa hal yang akan berdampak pada tubuh kita. Yang pertama, kulit tidak bersinar. Nah, ini baginya cewek-cewek, nggak usah beli mahal-mahal skincare. Cukup masukkan perkuliahan ini di dalam kehidupannya. Artinya, jangan sampai pH darahnya itu menjadi asam. Kalau memang mau kulitnya itu bersinar. Karena kalau pH darah kita itu masuk ke dalam kategori asam, maka dia itu akan mengakibatkan kulit kita itu menjadi pucat ataupun tidak bersinar. Biasanya kusam. Tuh, ya. Yang kedua, itu penyakit kaki karena kutu air. Yang ketiga, cepat merasa lelah setelah olahraga ringan dan mengantuk setelah naik bis. Iyalah ngantuk kalau naik bis ya, apalagi perjalanan jauh. Kalau Supriyadi dari rumahnya datang ke kampus kalau naik bis, kira-kira tidur nggak? Tidur, Ibu. Lebih memilih tidur karena jarak kan. Kalau tidur kan pernapasan kita itu kan akan makin melambat, menurun. Tuh, oke? Yang ketiga adalah lambat bergerak dan lesu. Karena apa? Asupan oksigennya kurang. Oke. Baik, kita lanjut ya. Oke. Nah, ini yang saya katakan tadi. pH di dalam tubuh kita itu adalah bermacam-macam. pH di mulut, perut, dan usus itu berbeda-beda. pH di mulut itu dia bisa berkisar antara 6,5 sampai 7,4. Itu pH di mulut.
Bagian mulut itu kan ada berapa bagian, ada berapa komponen. Ada lidah, ada gigi, ada air liur, banyak kan di sana. Ada dinding-dinding mulut. Kemudian di perut. Perut itu biasanya dia itu berkisar antara pH-nya 4 sampai 6. Untuk perut bagian atas. Untuk perut bagian bawah itu biasanya 1,5 sampai dengan 3. Nah, di usus beda lagi. Usus itu pH-nya itu 5 sampai 7. Ternyata kenapa harus berbeda-beda pH-nya? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jawab saya? Kenapa setiap tubuh kita itu kok nggak sama aja semuanya? 7 sampai Untuk 7,5. mempengaruhi kinerja enzim, Ibu. Ya, bagus sekali. Karena di situ akan mempengaruhi kinerja enzim supaya dia bagus sekali. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Oke, nah, apa akibat jika tubuh kita kadar asamnya tinggi, kadar basanya tinggi, atau kadar asam rendah, atau kadar basa yang rendah. Kalian bisa lihat gambar di sini. Ketika pH dalam darah itu berada pada pH normal, dia tersenyum. Tersenyum artinya di sini tubuh kita baik-baik saja. Tetapi ketika pH darah kita itu sudah mulai menurun, di sini dia mulai cemberut dengan menangis. Artinya tubuh kita sudah tidak baik-baik saja. Gitu. Artinya kalau pH dalam darah itu dia di bawah 7,34 sampai dengan 7, ini masih asidosis. Dia akan mengalami asidosis. Dia akan mengalami asidosis di dalam tubuh kita. Artinya asidosis ini sudah sebuah kelainan. Ketika pH darah kita lebih di atas 7,45, itu akan mengalami alkalosis. Alkalosis ini kelainan, tapi masih bisa ditangani. Tetapi ketika pH darah itu sudah di atas 7,8 atau di atas 8, kemudian di bawah 7 sampai 6 atau bahkan ke bawahnya lagi sampai 1, 2, ini akan mengakibatkan apa? Kematian. Kenapa bisa seperti itu? Kita akan mulai bahas sekarang. Oke. Kita akan mulai bahas. Nah, jadi di sini. Jadi, kalian bisa lihat di sini pH color chart, a measure of acidity and alkalinity of a solution. Kalau dia dari 7 ke bawah, ini biasanya kuning. Biasanya warna kuning itu kan menandakan masam gitu. Mangga biasanya kuning-kuning itu kan masam ya. Jadi seperti itu. Jadi biasanya kalau di sini itu akan lebih menghasilkan kita itu biasanya sakit. Nah, mulai dengan biasanya untuk mengatasi keadaan ini, biasanya itu ada kadang, kalian mungkin pernah mendengar ada minuman alkalin, air alkali. Nah, itu adalah salah satu cara tubuh kita untuk mengatasi ketika tubuh kita itu kandungannya itu sangat asam. Itu adalah salah satu caranya. Jadi, jika pH di bawah 7, maka itu artinya tubuh terlalu asam. Ini sangat berbahaya karena tubuh tidak bisa mentolerir ketidakseimbangan asam dalam waktu lama. Jadi kita tidak boleh, misalnya kita sudah tahu diri nih, oh ya udah saya tuh bernapasnya rendah, artinya kan karbon dioksida di dalam tubuh kita itu tinggi. Bernapasnya cepat, artinya karbon dioksida di dalam tubuh kita itu rendah. Artinya kalian bisa memprediksi apakah kandungan darah kalian itu ber-pH asam ataupun ber-pH basa. Gitu. Jika pH terlalu rendah atau terlalu asam, itu artinya terjadi penumpukan karbon dioksida di dalam darah. Karbon dioksida yang tinggi akan membuat pernapasan menjadi sulit. Bayangkan, kalian mungkin sudah pernah mendengar ada sebuah kasus keracunan gara-gara adanya karbon dioksida atau karbon monoksida. Kalian mungkin pernah coba nih, coba saja paling gampang deh, kalian taruh kepala kalian dengan plastik, tutupin, ikat di sini, kemudian kalian bernapas, ditiupin. Apakah mungkin dalam waktu 5 menit kalian masih bisa bertahan untuk tidak sesak napas gitu? Karena yang dikeluarkan itu kan kembali karbon dioksida. Kalau sudah tidak ada oksigen, artinya kan di situ kalian sudah akan sulit bernafas karena apa? Kandungan karbon dioksidanya terlalu tinggi. Ya. Kita lanjut. Masih kuat? Masih, Bu. Oke, masih. Baik, kita lanjutkan. Kondisi tubuh yang asam menyebabkan kelelahan, nyeri,
kulit melepuh, sakit kepala, mengantuk, alergi, pilek, dan flu, masalah sinus. Kadar oksigen menurun akibat penumpukan karbon dioksida di dalam darah. Nah, artinya, misal nih, kalian nih sudah kuliah sepanjang hari, kemudian kalian kelelahan, ada rasa nyeri, kemudian ada mengantuk, nah itu sudah tanda-tanda bahwa kadar oksigen di dalam darah kalian itu sudah rendah. Artinya kalian harus butuh. Makanya kalau sudah lagi belajar, suntuk, sudah pusing, lelah, mengantuk, keluar ruangan, keluar rumah, hirup udara agar lebih banyak oksigennya. Gitu, ya. Oke? Paham di situ? Tuh. Saya, Bu. Ya, kalau mengantuk keluar aja, Bu, izin keluar, Bu cari oksigen biar kadar asam di dalam darah saya tidak tinggi. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Baik, darah yang asam akan memblokir penyerapan vitamin. Nah, ini akibatnya kenapa? Kenapa sih darah itu tidak boleh asam? Ternyata darah yang asam itu akan memblokir penyerapan vitamin, membuat racun tersumbat di dalam sel. Bayangkan ketika sel itu tidak bisa keluar tersumbat di dalam darah. Bayangkan, artinya itu kan racun, nggak bisa keluar, yang harusnya dikeluarkan biar tidak mengakibatkan penyakit. Setelah itu memperlambat fungsi organ. Bayangkan ketika di sini darahnya itu tidak bisa jalan, ternyata di sini sudah tersumbat. Artinya dia tidak bisa lagi mengalirkan semua racun, tidak bisa menyerapkan vitamin. Kalau misalnya kalian uang sakunya nggak ada, kalau nggak disuntikin sama mamanya, dikirimin duit, bisa belanja nggak? Kalau nggak bisa belanja, kelaparan di kelas. Kira-kira kalau kelaparan di kelas bisa nggak saya ngoceh panjang kali lebar? Kalian bisa nggak masuk apa yang saya ocehkan? Nggak fokus sih, Bu. Nah, nggak masuk. fokus karena apa? Karena darahnya itu sudah tersumbat, sudah terlalu asam. Jadi butuh asupan, butuh oksigen, butuh suntikan dana dari orang tuanya sekitar. Jadi mengganggu sistem pencernaan yang baik, mengeluarkan banyak gas dan perut menjadi kembung, serta menyebabkan kenaikan berat badan yang tidak sehat dan mempercepat proses penuaan. Oke, nah ini selanjutnya. Pengaruh konsentrasi CO2 terhadap penurunan pH. Konsentrasi CO2 muncul pada perubahan pH darah dan cairan jaringan yang mengenai otak. CO2 bereaksi dengan air untuk membentuk asam karbonat yang akan menurunkan pH. Jadi, ketika konsentrasi CO2 di dalam tubuh kita ini tinggi, maka dia akan menghasilkan apa? Menghasilkan asam karbonat. Itu adalah caranya untuk biar bisa pH kita seimbang lagi, tidak terlalu asam lagi gitu. Jadi kalau dia itu terlalu rendah, nanti dia itu akan meningkatkan kedalaman dan laju pernapasan serta kelebihan SCO2 dibuang melalui udara yang kita hembuskan. Nah, jadi ini adalah contoh peredaran darah. Jadi intinya, kesimpulannya adalah pH dalam darah itu terlalu rendah, itu akan mengakibatkan penyakit yang namanya asidosis. Yang kedua, pH dalam darah itu terlalu tinggi, terlalu basah, nanti akan mengakibatkan penyakit yang namanya alkalosis. Jadi apa itu asidosis, apa itu alkalosis, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, oke? Baik, sudah tahu dampaknya ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengevaluasi dari apa yang saya sampaikan tadi. Saatnya kita evaluasi kemampuan kita hari ini. Sudah siap? Siap, Ibu. Siap, oke. Siap. Nah, jadi yang harus dipersiapkan di sini adalah sebelum kita melakukan evaluasi, yang perlu disiapkan adalah siapkan kertas dan alat tulisnya. Adik-adik semua, kemudian adik-adik punya waktu untuk menjawab 10 menit untuk beberapa pertanyaan di depan berikutnya. Yang ketiga adalah silahkan setelah ditulis, nanti difoto, kemudian dikumpulkan pada Classroom MK Kimia Dasar pada tugas pertemuan ke-11. Pertanyaannya adalah, oke, jadi pertanyaannya itu ada 3. Apa yang dimaksud dengan pH? Itu bisa langsung ditulis. Yang kedua, jelaskan 3 mekanisme tubuh dalam menjaga keseimbangan asam basa.
Yang ketiga itu adalah jelaskan dampak jika kadar asam atau kadar basa di dalam tubuh kita tinggi, atau bagaimana dampak terhadap tubuh kita ketika kadar asam atau kadar basa itu sangat rendah di dalam tubuh kita. Oke, sebelumnya tadi itu adalah pertanyaan untuk evaluasi, boleh langsung ditulis, nanti tinggal difoto, tinggal dimasukkan di dalam classroom. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Saya Ibu Supriyadi izin bertanya. Boleh, Supriyadi silahkan. Oh ya Ibu, apa sih pengaruh lama tidur kita terhadap asam basa di dalam tubuh Ibu? Baik, terima kasih Supriyadi. Baik, oke. Saya akan coba ulang dulu apa pertanyaannya itu adalah pengaruh kita lama tidur dengan kenaikan basa atau kenaikan asam basa di dalam tubuh kita. Ya. Itu ya pertanyaannya. Oke, kembali lagi tadi pas waktu penjelasan saya bahwa tubuh kita itu punya 3 tahapan aktivitas. Kita coba kembalikan ya. 3 tahapan aktivitas. Nah, ini yang saya maksud. Ini pertanyaan dari Supriyadi. Jadi tubuh kita itu ada jam kerjanya, ada 3 jam kerja, 3 shift. Kalau orang kerja kan biasanya shift-shiftan. Jadi 3 jam kerja. Jam shift pertama itu adalah dari jam 12 sampai jam 20. Artinya dari jam 12 siang sampai jam 8 malam, aktivitas pencernaan kita itu sangat tinggi. Aktivitas tubuh kita itu sangat tinggi. Jadi semua organ itu bekerja keras. Dia itu tanpa henti, bekerja keras. Nah, setelah jam 20 sampai jam 4, tubuh kita itu organnya itu istirahat. Bukan arti dia tidak bekerja, tapi dia istirahat. Artinya dia melambat. Kira-kira kecepatan motor misal, ketika jam 12 siang sampai jam 8 malam, kecepatannya bisa 140 sampai 160 per jam, per kilometer per jam. Nah, ketika sudah jam 8 sampai jam 4 subuh, itu kecepatannya turun menjadi 40 km per jam. Jadi ketika Supriyadi itu tidak tidur, artinya kan kalau tidak tidur memaksakan organnya untuk bekerja kan, memaksakan otaknya untuk bekerja. Jadi ketika kecepatannya kemampuan organ kita bekerja pada jam 20 sampai jam 4 subuh, begadang nih ceritanya nih Supriyadi. Itu kan artinya kan Supriyadi memaksa otaknya bekerja dengan kecepatan normal. Padahal kemampuannya itu hanya bekerja pada kecepatan 40 km per jam gitu loh. Kira-kira motornya bisa nggak kalau digas sampai atas, bisa nggak mencapai pekerjaan, bisa nggak mencapai kecepatan 140 itu? Tidak bisa Ibu. Tidak bisa. Kalau tidak bisa, kira-kira yang terjadi apa? Mesinnya rusak nggak? Mesinnya rusak kan? Nah, sama dengan arti yang seperti tubuh kita. Ketika organ tubuh kita itu dipaksa untuk bekerja, otak kan bekerja, artinya kalau otak bekerja, organ bekerja, artinya kan dia butuh asupan oksigen. Ya tidak? Nah, kalau dia butuh asupan oksigen, artinya kan pernapasan kan harus meningkat kan? Ya? Nah, kalau pernapasan meningkat, artinya karbon dioksida di dalam tubuh kita itu menurun. Maka tubuh kita itu akan menjadi basah. Nah, kalau terlalu basah, maka akan mengakibatkan penyakit yang namanya alkalosis. Jadi seperti itu. Jadi jangan begadang. Boleh tidur, tapi tidur itu ya jangan terlalu sampai malam. Main game itu kan memaksa otak itu untuk bekerja keras. Karena apa kan berpikir. Belum lagi jarinya, main game kan begini kan. Ini kan dipaksa bekerja, kan ada organ, ada sel di sini. Sel itu kan butuh oksigen gitu. Ya? Oke. Bagaimana Supriyadi? Alhamdulillah ngerti Bu, sengaja saya singgung Ibu. Baik, terima kasih. Oh, Supriyadi suka begadang. Teman-teman nih Bu, singgung mereka Bu. Ya, kalau sudah tahu ini jangan sampai lagi nanti bagaimana cara penanganannya kita akan membahas pada pertemuan berikutnya. Baik. Terima kasih Supriyadi. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah pH itu adalah konsentrasi dari ion hidrogen di dalam tubuh yang bisa menjadi asam ataupun basa. Nah,
pH normal bagi tubuh kita adalah berkisar antara 7 sampai 7,4. Nah, jadi mekanisme tubuh kita, dia punya mekanisme sendiri. Jadi kesimpulannya adalah mekanisme tubuh kita memiliki 3 mekanisme untuk menjaga tetap kestabilan dari asam basa di dalam tubuh kita. Yaitu yang pertama, dia itu adalah pembuangan asam basa. Yang kedua dengan pembuatan larutan penyangga. Dan yang ketiga itu adalah dengan membuang karbon dioksida. Nah, kesimpulan berikutnya adalah ketika kadar tubuh kita itu basah, yaitu kandungan karbon dioksidanya itu sangat rendah, maka dia akan mengakibatkan penyakit yang alkalosis. Sedangkan ketika kadar tubuh kita itu terlalu asam, maka akan mengakibatkan penyakit yang namanya asidosis. Baik, silahkan dikerjakan tugasnya, evaluasinya. Kemudian nanti tinggal dikirimkan ke dalam classroom. Tadi saya sudah buat nanti room untuk tugasnya. Silahkan dikumpulkan di situ. Deadline-nya adalah besok pagi jam 8. Oke. Baik, tadi saya sudah coba menarik kesimpulan. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mari kita akhiri kelas hari ini. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari wabah COVID-19 yang sedang merebak saat ini. Baik, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.